Bismillahirrahmanirrahim. Kain sutra di dalam diri, ukir sekutu dari sedap malam. Bermula bicara di depan publik, uraikan senyum, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu guru, peserta pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri Bintoro 8 yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah, rahmat serta daya kita senantiasa mendapatkan berbagai kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat sehat serta nikmat sempat, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bintoro 8, Ibu Atina Hasanat SPDSD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru serta karyawan dari SD Negeri Bintoro 8. Yang kami hormati serta kami banggakan calon guru program angkatan 10 Kabupaten Demak, yaitu Bapak Abdul Haris SPDI serta Ibu Endah Retno Fatmawati. Dan tak lupa pula yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Pendidikan Guru Program Angkatan 10 Ibu Melas Kurniawati MPI. Izinkan saya Miftahuladi akan membawakan acara pendampingan individu kedua pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak. Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak, dan yang kelima penutup. Agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri Bintoro 8 kepada Ibu Atina Hasanat Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu pendamping dari Ibu pendamping 12 dan pendamping Pak Muftah Hadi. Pertama-tama kan belajar sekolah, alhamdulillah pada pagi hari yang terakhir ini kita bisa berkumpul di Aula SD Bintoro 8 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Salam serta salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW dan begitu syafaatnya yang memberikan keutamaan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku kepala sekolah, saya titipkan kepada anak dan pendampingnya supaya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, yang kedua bisa meningkatkan ilmunya supaya bisa bermanfaat kepada anak didik, di samping bermanfaat kepada anak didik juga bermanfaat bisa ditularkan Pak sehingga dengan teman-temannya. Walaupun di sini teman-temannya belum ada sebagai guru penggerak, paling tidak bisa memberikan masukan-masukan kepada guru-guru yang lain supaya ilmunya bisa ditransfer gitu ya. Karena kita belum melaksanakan CGP untuk seperti Mbak Ida dan Pak Karis. Untuk itu Pak Karis dan Bu Ida
untuk kegiatan hariannya bisa menunjukkan kepada anak-anak bahwa panjenengan adalah sebagai calon guru penggerak yang handal, yang bisa ditiru dan yang bisa memberikan lebih daripada guru-guru yang lain. Untuk itu Bapak Ibu guru seandainya ada yang sekiranya panjenengan untuk membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan yang sekarang ini pendidikan, bisa sharing, bisa berkolaborasi kepada rekan kita Bu Indah sama Pak Kadis. Begitu Pak Yed, panjenengan dan Bu Indah harus siap karena mereka di sini sebagai sebagai tolak ukur bahwa panjenengan ini bisa membawa anak didik kita ke depan. Kiranya begitu untuk pendampingan ini nanti, pendampingan kedua boleh supaya berjalan lancar. Kiranya kiranya sekian tidak berdaya dari dua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bu Atina, dan hal ini memberikan dukungan kepada CGP yaitu Pak Kadis maupun Bu Edah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan calon guru penggerak ini. Bu Atina sudah memberikan pesan supaya Pak Kadis dan Bu Edah dapat berkolaborasi dan sebagai motor penggerak dapat dijadikan contoh serta teladan bagi anak guru maupun peserta didik yang ada di SD di Binoron Barat ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya agar acara berjalan lancar serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, saat selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Pak Abdul Haris pada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan pendampingan dua ini dimulai, semoga kita semuanya dapat keberkahan. Mari sejenak kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan di pagi hari ini dapat terhibur dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ila sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lana warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa sayyi'atina hamdana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba dari Allah, berikanlah berkahan pada kegiatan siang hari ini ya Allah. Berilah kelancaran, semoga kegiatan di siang hari ini mendapat ridho-Mu, mendapatkan berkahan, dan di akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk pendidikan dan SD kita pada Pak ini. Rabbana ighfir lana warhamna kama tasawwir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haris yang telah memimpin doa. Dengan dipanjatkannya doa, semoga kita senantiasa mendapat keberkahan, mendapat ilmu yang bermanfaat, sehingga kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat berbanyak untuk dunia pendidikan, baik bagi guru maupun murid di SD di Binoron ini. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan visi dan prakarsa program sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak
Dalam hal ini nanti akan dipimpin oleh pengajar praktik yaitu Ibu Mulas Kurniawati. Pada kelas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah saya berterima terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk berdoa ini untuk acara pendampingan video pemaparan visi dan prakarsa program sekolah yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haris dan Ibu Dina. Sebelumnya saya hormati tujuan ataupun lagi tujuan pembelajaran kali ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti Ibu Endah nanti akan menyampaikan tentang visi-visi sekolah. Sebelumnya, mari kita merumuskan kalimat terumpam dan melihat visi-visi sekolah. Jadi Bapak Ibu, susunan yang pertama itu tadi pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat terumpam dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang kelima adalah Bapak Ibu untuk mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Saya persilakan Ibu Indah untuk merumuskan kalimat terumpam dan melihat visi sekolah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memaparkan atau mendiskusikan kalimat terumpam dan melihat visi sekolah, terlebih dahulu marilah kita menyaksikan penampilan puisi yang berjudul Aku melihat Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Karim. Monggo Pak Abdul Karim. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di batin, aku mendengar lautan Indonesia berdiri, membanting pantainya itu. Aku mendengar lagu Sastra Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menggunung hijau, aku tidak lagi melihat batang padi menggunung hijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Gunung Bromo, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak merdeka, 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 aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Demikian.
Terima kasih pada Pak Haris yang telah membawakan puisi Aku Melihat Indonesia dengan luar biasa. Dari puisi Pak Haris tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman. Ya, banyak sekali keanekaragaman di Indonesia. Begitu pula dengan siswa-siswi yang ada di sekolah kita beragam. Bahkan potensi dan minat siswa-siswi kita beragam. Maka dari itu Bapak Ibu Guru, pada hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan cita-cita murid kita yang sangat beragam yang ada di sekolah kita tercinta ini, yaitu SD Negeri Bintoro 8 Binaan. Nah, di sini ada kalimat tumpang, yaitu ada 6 kalimat tumpang yang nanti kita akan diskusikan bersama ya. Tadi Ibu sudah saya berikan selembaran kertas untuk bisa diisi. Silakan untuk mulai kita mendiskusikan kalimat tumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah, di sini kita pasti punya cita-cita yang ingin kita mimpikan mengenai murid kita. Monggo Bapak Ibu Guru bisa menuliskan mimpi-mimpi yang akan yang ingin kita mimpikan terhadap murid kita. Kemudian untuk selanjutnya, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, ini maksudnya setiap murid punya potensi masing-masing. Nah, itu kita percaya kalau murid kita itu seperti apa. Bapak Ibu, kalau mau sudah saya share link Padlet di grup WA ya. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban dari kalimat tumpang di link Padlet yang tadi sudah ada di grup. Bapak Ibu bisa menuliskan nama di bagian atas, kemudian menuliskan jawaban di bawah nama tersebut. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Bisa minta tolong dibukakan Padletnya. Untuk soal kalimat tumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang. Nah, ini sudah ada jawaban-jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya bacakan ya. Jawaban yang pertama dari Bu Fitri. Ya, untuk jawaban yang pertama dari Bu Fitri, monggo Bu Fitri bisa menyampaikan, dibantu kita untuk menyampaikan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan guru SD akan menjawab kalimat tumpang cita-cita untuk murid. Pertama, kita memimpikan murid yang cerdas dan berprestasi. Selain itu, kami juga memimpikan anak murid didik kita itu bertakwa, beriman kepada Tuhan. Selain itu juga menghormati terutama Bapak Ibu Guru dan juga kedua orang tua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fitri menjawab kalimat tumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid yang cerdas dan berprestasi. Jawaban dari Bu Fitri. Untuk selanjutnya, kalimat tumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Minta tolong kepada penjawab tercepat di Khadijah, monggo untuk bisa menyampaikan pendapatnya kepada teman-teman.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mencoba menjawab atas kalimat ruang yang ditanyakan tadi, bahwa kita percaya bahwa murid adalah siswa yang terlahir cerdas. Jadi pada dasarnya anak-anak itu memiliki kecerdasan bawaan sejak lahir. Tinggal kita gali di pendidikan, terutama pendidikan dasar ini, sehingga kecerdasan itu nampak dan semakin berkembang. Demikian yang bisa disampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rija atas pendapat yang disampaikan. Jadi setiap siswa terlahir cerdas. Setiap anak yang lahir itu mempunyai potensi dan bawaan kecerdasan masing-masing. Untuk selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, dan ini penjawab tercepat adalah Ibu Atina Hasanah. Tolong Bu Atina untuk bisa membacakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sekolah kita mengutamakan, yaitu memang sekolah itu harus untuk siswa pertama yang kita utamakan, yaitu mengembangkan diri, potensi, bakat dan minat anak, mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan berprestasi. Ini luar biasa anak yang seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Atina Hasanah. Jadi sudah pakai komplit ini sekolah kita, SD kita tercinta ini mengutamakan pengembangan diri, potensi, bakat, dan minat anak, serta mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan berprestasi. Luar biasa ya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini jawaban tercepat yaitu Ibu Mariati. Monggo Ibu Mariati untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih waktunya untuk jawaban yang murid di sekolah kita sadar betul bahwa arti akhlak yang baik adalah yang utama. Ini karena akhlak adalah dasar perilaku, tingkah laku, sikap, perbuatan, bahkan ucapan itu kalau dari anak berakhlak baik, semuanya jadi baik. Kuncinya di akhlak itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mariati. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak itu pondasi utama nih. Pondasi utama anak itu akhlak. Ketika akhlak kita sudah baik, sudah mulia, insya Allah untuk semua kegiatan aktivitas lainnya juga bisa baik. Maka Ibu, untuk selanjutnya yaitu kalimat rumpang kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, ini monggo Bu Dewi bisa mewakili menyampaikan pendapat. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya tentang kalimat rumpang. Kita warga di sekolah yakin untuk membimbing murid agar menjadi murid yang berakhlak mulia, berprestasi dan cinta lingkungan. Di sini kita sebagai pendidik kita harus selalu membimbing anak supaya menjadi anak yang mempunyai akhlak yang lebih baik lagi serta cinta lingkungan, yaitu dengan menerapkan misalkan membuang sampah di tempat sampah, kelas yang kotor selalu dibersihkan supaya saat anak kita menerima pelajaran akan lebih nyaman lagi. Terima kasih yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dewi. Untuk soal selanjutnya, nah ini soal terakhir ya, kalimat rumpang terakhir. Kita dan warga sekolah paham bahwa, nah ini minta tolong Bu Ana
ya, untuk bisa membacakan pendapat yang sudah Bu Ana tuliskan di Padlet kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba untuk memberikan jawaban atas kalimat tumpang, yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki bakat dan minat yang berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus dapat menuntunnya untuk mengembangkan bakat dan minat murid. Karena bakat semakin biasa, maka akan semakin mendukung prestasi. Dan juga bakat itu ada karena adanya minat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ana. Bagus sekali kata-kata yang terakhir tadi ya. Bakat jika diasah akan menimbulkan prestasi, sedangkan bakat itu sendiri muncul karena ada minat. Nah, luar biasa ya kata-kata yang terakhir tadi. Bapak Ibu, sudah kita bersama-sama mengisi kalimat tumpang mengenai cita-cita kita untuk murid. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil dari Padlet tadi. Untuk kesimpulan dari kalimat tumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa. Jawaban dari pendapat rekan-rekan tadi apabila disimpulkan, maka bisa diambil poin pentingnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berprestasi, dan cinta lingkungan. Selanjutnya untuk kalimat tumpang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kalau kita bisa simpulkan, yaitu kita percaya bahwa setiap anak memiliki karakter dan keunikan masing-masing, potensi, bakat, dan minat yang bisa kita gali dan maksimalkan dalam mengembangkannya. Yang ketiga, sekolah kita mengutamakan, di sini apabila disimpulkan, sekolah kita mengutamakan pengembangan diri, bakat, minat, serta mewujudkan siswa yang berhak mulia dan berprestasi. Kalimat tumpang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak itu yang utama. Selain itu, ilmu sangat penting, dan untuk menjadi sukses, maka kita harus bekerja keras. Kalimat tumpang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing murid agar menjadi murid yang berakhlak mulia, berprestasi, dan cinta lingkungan. Untuk yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa setiap murid memiliki bakat dan minat yang berbeda. Tugas kita sebagai pendidik di sini adalah menuntun agar siswa-siswi kita itu bisa berkembang sesuai kodrat yang ia miliki. Nah, untuk kalimat tumpang ini sudah kita selesaikan bersama dan kita simpulkan bersama. Untuk selanjutnya, mari kita melihat visi sekolah SD Negeri Bintoro 8, yaitu visi sekolah kita terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi, serta cinta lingkungan dan tanah air. Bapak Ibu, dari pemaparan dari diskusi kita mengenai kalimat tumpang cita-cita murid yang sudah kita tadi diskusikan dan kita simpulkan bersama, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita di SD Bintoro 8 ini? Pripun, sudah sesuai? Visi sekolah kita yaitu, saya ulangi lagi, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi, serta cinta lingkungan dan tanah air. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah sudah selaras visi sekolah kita dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras ya? Sudah. Ketika sudah selaras, kita langsung ke nomor 3, masukan-masukan dari peserta diskusi, kemudian kita susun bersama hingga menjadi kalimat visi.
Karena visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita, maka bisa dilanjutkan Pak Aris. Nah, setelah kita tadi menyelaraskan, selaras sih antara visi sekolah dan cita-cita murid, maka dari itu apa saja sikap dan perilaku guru, murid, dan kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut tadi, visi dari SD Bintaro 8 tadi. Mari kita diskusikan bersama Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Monggo Bu Adrina untuk yang pertama. Saya mencoba untuk menjawab yang pertama. Apa sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dimaksudkan tersebut? Yaitu jawaban kami, guru wajib masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Masuk di sini tepat waktu adalah yang sudah ditentukan, yaitu kita sebelum jam 7 kita sudah menghadapi siswa. Jangan siswa sudah membaca Asmaul Husna baru datang, itu namanya tidak tepat waktu. Sedangkan ramah kepada anak, kalau kita cara penyampaian materi kepada anak tidak dengan ramah anak di sini, anak suka senang, tanpa rasa itu anak sulit untuk menerima pembelajaran. Kemudian mengajar dengan menyenangkan. Kita mengajar dengan menyenangkan, kita bisa menggunakan alat peraga yang sesuai dengan perkembangan anak. Bisa diajak keluar, bisa diajak membuat sendiri, bisa kita menggunakan yang yaitu lewat LCD, itu film atau apa. Kira-kira sekian itu yang bisa kami masukkan. Terima kasih yang telah memberikan pendapat perilaku. Atau kita lanjut ke diskusi kita selanjutnya. Lanjut ya, monggo di next. Untuk diskusi yang selanjutnya, karena tadi kita sudah menyelaraskan visi sekolah kita dengan cita-cita sekolah kita, maka selanjutnya yaitu kita mencoba mendiskusikan mengenai prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah langkah awal untuk memulai perubahan dalam rangka mewujudkan visi sekolah kita. Untuk itu kita akan mendiskusikan yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita. Monggo, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Pak Aris, monggo Pak Aris untuk bisa memberikan pendapatnya. Terima kasih. Dalam prakarsa perubahan visi sekolah ini ada beberapa tadi. Apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai sebuah visi sekolah? Ada beberapa langkah. Yang pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan dari Dr. Adina, ada beberapa hal lain, yaitu yang pertama tentang kita harus meningkatkan kedisiplinan pada siswa dan guru. Kedisiplinan ini memang penting. Tidak hanya siswa, guru juga harus bisa memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua, inisiatif perubahan dari visi tadi yaitu meningkatkan prestasi siswa dengan pola pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus dikanani oleh siswa supaya di kelas itu anak nyaman dan senang. Ketika berangkat sekolah sudah punya perasaan senang, nanti saya bertemu dengan Pak As di kelas, mereka akan bahagia. Dengan itu maka misi sekolah yang akan kita susun bisa tercapai.
Berikutnya yaitu dengan penanaman karakter siswa. Sedang tadi visi sekolah kita adalah terwujudnya beriman berakhlak tadi, maka karakter ini memang penting. Kita sudah mulai di setiap kegiatan pagi dengan Asmaul Husna, Jumat ada kegiatan Jumat bersih, Jumat sehat, dan Jumat ikhlas. Ini saya lebih condong ke Jumat ikhlas beramal, ikhlas dalam berbuat, karena ikhlas ini sesuatu yang penting. Ikhlas ketika kita membersihkan kelas pun. Jika kita tidak ikhlas, maka kegiatan kita itu rasanya ada perasaan keberatan. Dengan begitu rasa ikhlas, karakter kita akan tumbuh, maka terwujudnya tadi berarti yang beriman tanpa akhlak ini akan tercapai. Itu beberapa inisiatif untuk mencapai sebuah visi sekolah. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Pak Aris yang telah menyampaikan inisiatif kita, bagaimana cara inisiatif kita untuk bisa mewujudkan visi sekolah tersebut. Selanjutnya, setelah kita tadi menyebutkan inisiatif perubahan apa, maka selanjutnya yaitu kita melakukan kolaborasi dengan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah. Nah, di sini kita akan berdiskusi apa saja bentuk kolaborasi tersebut, yaitu kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Monggo Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Bu Dewi, monggo Bu Dewi untuk bisa menyampaikan pendapat bentuk kolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah kita. Terima kasih. Saya akan menjawab apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Untuk yang pertama, tentang pemahaman kepada guru akan pentingnya belajar yang berpihak kepada murid. Kalau kita sebagai pendidik, kita harus menuntut anak supaya di kelas untuk aktif, misalkan menjawab pertanyaan yang diberikan guru dan lain sebagainya. Terus yang kedua, akan ada kegiatan pertemuan wali murid dengan orang tua. Misalkan ada salah satu murid yang masih punya kekurangan, kita sebagai pendidik selalu mendatangkan wali murid datang ke sekolah untuk konsultasi demi kemajuan anak didik kita. Terus yang ketiga, penanaman budaya positif di sekolah dan keluarga. Di sekolah kita juga menanamkan sikap yang baik kepada anak, sehingga anak bisa menjadi berbuat lebih baik lagi, misalkan dalam segi sosial, agama, dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam keluarga. Di dalam keluarga sendiri otomatis lebih banyak lagi, karena pendampingan orang tua di dalam keluarga itu akan lebih baik lagi kepada anak. Dengan cara kita mengenalkan untuk belajar atau ikut madrasah, supaya anak-anak kita kedepannya akan lebih maju dan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Dewi yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai bentuk kolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah. Memang untuk bisa mewujudkan visi kita sangat perlu sekali melakukan kolaborasi, terutama kepada orang tua, karena memang waktu anak di rumah dan di sekolah itu lebih banyak di rumah, ya, sehingga pembentukan karakter anak lebih banyak berada di rumah, sehingga kolaborasi dengan orang tua sangat penting untuk bisa mewujudkan visi sekolah kita. Untuk selanjutnya yaitu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah kita dapat tercapai. Setelah tadi kita diskusi tentang bentuk kolaborasi terhadap orang tua, guru, dan kepala sekolah, maka selanjutnya yaitu bentuk kegiatannya. Nah, jadi bentuk kegiatan apa yang bisa dilakukan
oleh warga sekolah agar visi sekolah tersebut bisa tercapai. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya, Bu Khadijah mungkin. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, di antaranya satu, kita bisa melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Di antaranya terutama peserta didik sendiri, dewan guru, dan seluruh dan yang lainnya seluruh warga sekolah. Dengan tujuan kalau mereka sudah mengerti, kalau kita tidak mensosialisasikannya, mereka tentu tidak mengerti, dan kalau tidak mengerti juga tidak paham. Apabila mereka sudah mengerti dan paham, tentu dengan mudah bisa mewujudkan atau mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Begitu seperti ketika Ibu Kepala Sekolah tadi, nek orang ngerti orang so disiplin tidak bisa kita terapkan. Sudah tadi yang kedua, kita bisa membentuk tim bimbingan konseling ya, kepada anak-anak untuk menanamkan karakter ini, terutama pada peserta didik, perlu kita tanamkan sejak dini, karena karakter sangat penting agar tujuan pendidikan bisa kita capai. Begitu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senengannya toh dibuka, ditutup salam. Terima kasih Bu Khadijah. Jadi bentuk kegiatannya tadi yang pertama yaitu melakukan sosialisasi penyampaian visi sekolah. Kemudian yang kedua membentuk tim bimbingan konseling. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Setelah tadi kita membuat inisiatif perubahan, kemudian bentuk kolaborasinya seperti apa, bentuk kegiatannya seperti apa, selanjutnya kita akan mendiskusikan langkah konkretnya seperti apa. Monggo Bapak Ibu Guru untuk bisa memberikan pendapatnya. Bu Mariati, monggo Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk yang kesekiannya. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Tentunya kita tidak lepas, karena ini di sekolah, maka tentunya kita tidak lepas dari kalender pendidikan itu yang kita pegang pertama itu, karena ini adalah langkah konkret yang pertama yang ingin kita rancangkan. Kita membuat rancangan program kegiatan pendidikan karakter. Pada saat kita membuat rancangan pendidikan karakter itu harus ada jangka menengah, jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau ini apa yang ingin kita capai, karakter apa yang ingin kita raih di situ, itu kita rencanakan. Kalau dari salam, sapa, senyum, ya, ataupun pembacaan Asmaul Husna, itu ada waktu, ada kegiatan yang harus kita programkan dengan melihat jenjang waktu yang harus kita tentukan. Nah, untuk bagaimana rancangan waktunya, nah ini rancangan waktunya tidak lepas kita juga dari itu. Dalam kalender pendidikan itu kan ada masa aktif, masa kegiatan, semakin asesmennya, dan ini kita tidak lepas dari itu semua, karena perencanaan ini bisa karakter, karena anak itu mempunyai keunikan, tidak bisa semuanya di general.
kalau seperti ini bisa berubah semua, tidak bisa. Anak ada keunikan dengan waktu-waktu tertentu, anak ini bisa. Seperti pada waktu kita menerangkan, sekali kadang anak mudeng, sampai 10 kali saja ada yang tidak mudeng. Nah disinilah pandai-pandainya kita seorang guru, apalagi calon CGP ini untuk membuat perencanaan yang matang dalam mengubah karakter anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari positif melebih positif lagi dan seterusnya. Di sini monggo. Yang pertama adalah visi kita yang kita adalah positif thinking dulu dengan anak, bahwa anak itu mesti bisa baik kalau kita pegang. Kalau kita tidak ini bocah nakal, anaknya keluarganya begini, itu tidak akan membuat perubahan. Untuk membuat perubahan kita harus berpikir positif, bahwa anak adalah mempunyai keunikan dan bisa kita rubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mariati yang telah memberikan pendapatnya mengenai langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, yaitu dengan membuat rancangan pendidikan karakter yang disesuaikan dengan kalender pendidikan Ibu, sehingga bisa terlaksana tanpa ada hambatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru telah kita lalui bersama diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari diskusi kita pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Aris. Monggo Bapak Aris. Terima kasih. Tadi kita sudah diskusi tentang prakarsa perubahan, tentang visi sekolah. Sekolah kita sudah memiliki visi yang menurut kita sudah bagus sesuai dengan keinginan yang ada dalam hati kita. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi serta cinta tanah air. Ini tentunya sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita menciptakan seorang anak yang memiliki karakter beriman dan cerdas serta akhlak mulia. Ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Mari kita lanjutkan. Tadi berbagai prakarsa perubahan sudah kita tuangkan. Saya akan menyimpulkan saja bahwa menjadi anak adalah sesuatu yang memiliki anak itu, setiap anak sudah memiliki bakat yang berbeda. Mari kita gali potensi yang dimiliki anak mau kita jadikan apa, semua sudah punya potensi masing-masing. Kita harus melihat keberagaman anak. Setiap anak terlahir berbeda. Tidak semua manusia itu sama. Dan Al-Quran sudah ada dan Al-Maidah bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda jelas. Maka di sebelah pun sama. Semua berbeda. Al-Quran sudah ada. Nah, kita hanya bagaimana menggali potensi. Tadi sudah berbagai didiskusikan bahwa sikap kita untuk menceritakan rumusan dari visi misi, bagaimana seorang guru harus ramah kepada anak. Kita harus mengajar yang menyenangkan, menjadi guru idola. Sebagai Pak Miftah itu diraji idola anak, ya, diidolakan. Jelas sudah diidolakan di rumah, dan sebagai guru harus selalu mendampingi anak. Bagaimana budaya positif yang ada di sekolah kita susun bersama, anak bisa melaksanakan budaya positif itu. Untuk budaya positif nanti insya Allah Pak Buklas dan Pak Hitam akan kami dan saya dan Bu Ida dari Selasa
akan disemisasi posting dari Selasa 12 sama Pak Miftah. Jika ada waktu bisa ke sini, saya akan lalu dan dari Selasa. Ada kolaborasi seorang guru, kepala sekolah, guru dan wali murid untuk berkolaborasi menciptakan visi ini. Visi ini terpampang di papan, tidak akan terwujud jika tidak ada sosialisasi. Saya yakin kalau cuma dipasang buat enti besar ada yang baca, ya, maka kita butuh sosialisasi ini penting. Guru pun mungkin melirik lah, tidak memahami apa jalannya, padahal ini bagus. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi serta cinta lingkungan. Ini harus benar-benar kita laksanakan. Kita seorang pendidik harus bisa bagaimana menciptakan anak yang cerdas, berakhlak mulia dan cerdas. Bagaimana cara kita? Kayaknya Bapak Ibu guru sudah semua memiliki gayanya. Bagaimana saya bisa menciptakan yang cerdas? Saya yakin apalagi Bapak Ibu guru senior saya yang junior itu saya bisa. Betul. Refleksi akhir dari ini, langkah konkret tadi sebagaimana disampaikan berarti kita akan membuat sebuah perencanaan. Perencanaan itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Mari kita buat perencanaan yang sebagus mungkin agar nilai-nilai dari visi ini bisa tercapai, bisa terwujud, dan nanti diberikan dalam misi sekolah kita. Ini yang penting bagi kita semua. Demikian kesimpulan di siang hari ini tentang diskusi program rasa program di sekolah. Semoga ada manfaatnya. Tadi sudah dibuka oleh Bunda. Saya bagian itu biar sama adik satu kelas sama. Itu diskusi sama para lain. Saya untuk demikian pemaparan diskusi hari ini tentang dan kegiatan forum tentang pendampingan individu, pemaparan visi dan gagasan program sekolah oleh kami berdua. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk SD 8 dan untuk dunia pendidikan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah dan Bapak Karis. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pendidikan guru penggerak CGP itu diberikan pembelajaran tentang membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, proses pembuatan visi itu tidak betul-betul jadi. Harusnya memang seperti ini, dengan diskusi seperti ini. Setelah diskusi baru kita simpulkan bersama, oh visinya seperti ini. Maka visi itu adalah sebuah impian, apa yang ingin, cita-cita yang ingin kita capai. Nah, sekarang itu pendidikan guru penggerak itu harus berdasarkan atau menciptakan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Paula Kurniawati dan Bapak Miftah hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi diskusi kali ini. Alhamdulillah diskusi tentang mewujudkan visi misi sekolah sudah terlaksana dengan baik. Diskusinya sangat lancar sekali. Alhamdulillah. Nah, di sini kami harapkan diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan sekolah. Visi alhamdulillah sudah, visi sekolah sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila, bisa dilanjutkan untuk menggapai visi berarti dengan misi agar lebih tercapai. Dan itu
alhamdulillah tidak perlu merubah visi, ternyata visi di SD Minoro 8 itu sudah sesuai. Terima kasih Ibu, kepala sekolah sudah memfasilitasi Ibu Indah dan Bapak Aris, Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 atau selalu sangat atas waktunya. Terima kasih menyempatkan diri untuk berdiskusi. Alhamdulillah, semoga dengan diskusi kali ini SD Minoro 8 akan lebih maju lagi, visinya bisa terwujud dengan lancar, kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kata Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebenarnya mungkin saya tak dari beraktivitas, tapi gurunya sama Pak Aris nanti tetap di sini. Tidak hari